Bilang halo. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Katanya. Ada suaranya. Ada pakai HP-nya Ibu. Ada pakai HP-nya Ibu. Udah ke sana. Nah, kalau tadi diiringi gitarannya Mas Ali Bakta, lagu Here For You, sekarang diiringi suara krak krek krak krek lakban. Lagi Bu, krak. Nah, indah toh. Indah. Nada yang paling keren di telinga adalah suara lakban. Hari ini kami mengirimkan paket produk kesehatan untuk siapa? Untuk kakek. Kakek di Subang. Supaya osteoporosisnya kakek sembuh. Yang ngirim siapa nanti? Ros. Yang ngirim nih. Yang ngirim Ros nih. Biar kakek sembuh. Iya. Kakek sudah periksa. Iya. Tapi obatnya pakai obat apa? NASA. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat bagi teman-teman semuanya yang bulan ini naik peringkat, baik itu manager, kemudian silver manager, gold, pearl, emerald, diamond director, executive diamond, double diamond maupun crown. Karena kalau nggak salah bulan ini ada satu crown baru. Kemudian yang double diamond ada, kalau nggak salah ya, karena saya belum ngecek semuanya, sekitar 2 orang. Terus yang EDD atau Executive Diamond ada 4 orang. Yang Diamond Director ada 6 orang. Kalau yang Emerald PM banyak banget, ya. Dan yang sudah mengajukan stokis untuk bulan ini, tepatnya pada tanggal 16 besok, ada dari mana ya kemarin ya? Itu udah mengajukan dan besok tanggal 16 adalah ujiannya. Saya yakin Anda semua yang ujian stokis di bulan ini lulus semua. Dengan predikat terbaik. Enak ya dinasihati ya. Tahu-tahu ujian, tahu-tahu lulus ya. Dan ujian dan lulus itu pun masih dapat duit ya kan. Kalau omset Anda 10.000 poin, omset stokis Anda, maka Anda mendapatkan royalti sebesar 12% dari 10.000 poin atau 12% dari 10 juta. Artinya Anda mendapatkan tambahan penghasilan sebagai seorang pengelola stokis sebesar 1.200.000. Satu hal yang sangat menarik karena masih ada tambahan penghasilan yaitu antara HS dan HD. Harga distributor dikurangi harga stokis adalah keuntungan stokis. Dan ketika melaporkan produk-produk yang dibeli oleh distributor dimanapun mereka berada, jaringan siapapun itu harus Anda layani. Oke, jangan mata kuda. Anda berpikir kalau stokis Anda hanya melayani jaringan Anda, itu jangan lakukan. Stokis Anda harus melayani semua jaringan. Karena kita mencari keberkahan ya kan? Kita kan mencari keberkahan. Jangan sampai mengatasnamakan pelayanan kepada downline sendiri sampai kemudian tidak melayani jaringan orang lain. Ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, melayani jaringan sendiri secara produk itu good, bagus. Tapi melayani jaringan orang lain itu the best. Baik saja nggak cukup, kita harus menjadi the best. Sebagai contoh, di stokis saya ini banyak orang yang belanja ke stokis saya itu malah dari
grupnya Pak Agus Widianto, malah jaringan Malang, dan beliau itu orang Malang. Tapi dia merasa nyaman kalau belanja tempat saya. Aneh ya, padahal upline-nya deket loh. Sama-sama Malang, tapi dia merasa nyaman ketika belanja ke tempat saya. Aneh kan? Sampai berapa tahun ya Bu ya itu ya? Dari 2013 apa ya? Iya, dari 2013 sampai sekarang ini kalau belanja tempat saya terus. Jadi saya harap kita jadi stokis betul-betul profesional, betul-betul melayani semua jaringan, dan stokis menjadi sarana untuk membantu kesuksesan orang lain. Melayani downline kita sendiri itu good, tapi melayani crossline dan mereka sampai mungkin sampai diamond atau sampai crown, wah itu amal yang menurut saya luar biasa itu, amal yang luar biasa. Seperti hanya begini, kita ngopeni anak kita sendiri, good. Tapi kalau kita mengopeni, ya, kita merawat, kita melatih, dan kita memenuhi kebutuhan anak yatim, itu kan luar biasa kan? Luar biasa sekali. Suka maupun tidak suka, kita dipaksa menjadi orang yang berhak menerima amal kebaikan. Terus kemudian bagi seorang leader, saya katakan leader itu dimulai sejak amanah ya, amanah seorang leader itu dimulai sejak kapan? Dimulai sejak distributor. Kalau sejak distributornya itu benar, mindsetnya benar, mentalnya benar, sikapnya benar, itu ketika menjadi seorang manajer, itu juga manajer yang benar. Sikapnya benar, loyalitasnya benar, komitmennya benar, good team player-nya benar, teachable-nya benar. Ketika nanti menjadi seorang silver manager, tambah lagi, kebaikannya bertambah. Jadi jenjang karir dinasa ini sesuai dengan mindset kita, etos kerja kita, kemudian amal kita. Sampai kemudian peringkat gold manager. Jadi leadership kita itu dibentuk ketika masih distributor. Mulai berkembang ketika silver manager dan mulai menasional ketika peringkat gold manager. Saya sering upload foto-foto saya dulu ketika saya itu manajer. Saya sudah berani mendatangi pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Crossland. Di sana saya tidak sekedar menjadi seorang peserta, enggak, saya enggak mau. Saya menjadi peserta ketika saya mendatangi acara atau pelatihan yang diadakan oleh upline. Tapi ketika ada Crossland yang mengadakan seminar, mengadakan pertemuan, mengadakan home sharing, saya di sana itu nyumbang ide, nyumbang teknik menjual, atau menyumbang edifikasi. Baik edifikasi alat bantu, edifikasi produk, ataupun edifikasi marketing plan, ataupun edifikasi upline mereka. Sehingga terjadi hubungan yang sangat luar biasa. Contoh kasus, saya pernah ngisi home sharing itu di grupnya Pak Iksan. Ya, di grupnya Pak Iksan. Saya ngisi di sana bersama istri saya. Dan ternyata di home sharing yang saya isi di tempat Pak Iksan itu, di sana ada satu orang ibu-ibu yang pakai daster. Pakaiannya awut-awutan gitu ya. Karena dia ngurusi anak, kebetulan ada orderan dan harus segera diambilkan produknya. Beliau datang ke stokis dan beli produk, ambil produk. Tapi oleh Ibu Ratna, nyonya dari Pak Musleh, dari Pak Iksan, itu bilang begini, Mbak gini aja, produknya ini biar dikirim adik saya, Mbak tetap di sini. Oh tapi kan pakaian saya begini, nggak masalah, di sini aja. Nanti saya kenalkan dengan leader NASA, ibu-ibu juga namanya Ibu Iis. Nah di situ
saya sama istri saya ngisi home sharing dengan sangat heroik ya, sangat heboh. Istri saya cerita tentang Facebook marketing. Dan ternyata mbak-mbak tadi itu mendengarkan, oh iya ya, saya kan punya HP. Saya kan punya akun Facebook. Kenapa saya tidak serius saja menjual produk NASA atau menjalankan NASA ini dengan online saja? Nah, orang itu adalah Ibu Emi Purwanti yang kemarin menjadi bintang tamu atau guest speaker di acaranya Pak Agung N1. Dan saya kaget sekali, ternyata beliau sudah menjadi seorang Crown Diamond Director. Dan tidak, apakah cukup hanya itu? Oh tidak. Saya dulu sering isi di grupnya Pak Iksan juga, yaitu di Kudus. Di Kudus, itu jaringan Pak Iksan. Entah kaki keberapa saya nggak ngerti. Kemudian di Banjarnegara. Banjarnegara itu grupnya Mbak Sahro, kemudian Mbak Turnaini, kemudian ada leadernya namanya siapa itu? Heru Setiawan. Dan saya ke sana nggak hanya sekali dua kali, berkali-kali. Sehingga hubungan emosional saya pribadi dengan Pak Iksan itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Terus saya juga ngisi banyak sekali home sharing maupun NDO maupun seminar master seller pada waktu saya masih peringkat silver manager sampai gold manager dan pearl manager, itu di grupnya Pak Agus Anwar. Ya, grupnya Pak Agus Anwar. Kemudian di kakinya Pak Ali, kita ada namanya Mbak siapa sih? Ini Dani Paraswati. Istri atau suaminya itu Mas Arief Gunarto. Itu notabene crossline saya semua. Bahkan saya pernah ngisi di grupnya Pak Ardi, tempatnya Pak Homson, Pak Purnomo, Pak Bambang di Lampung, sampai Pak Iksan di Muara di Bengkulu. Kemudian di Pak Azian Nasution di Medan, itu saya pernah ke sana. Dan itu semuanya crossline saya. Karena saya memanai begini, bisnis NASA ini bisa besar itu tergantung dari drivernya, yaitu kita sendiri. Bisnis NASA saya bisa menjadi besar itu tergantung dari drivernya. NASA ini ibaratnya mobil sport ya, entah BMW, entah Ferrari. Tapi kalau drivernya ini bukan driver pembalap mobil Formula 1, pasti nabrak. Mobilnya NASA adalah Formula 1, tetapi kemampuan saya seperti tukang becak. Kira-kira jalan enggak? Enggak, malah parkir. Betul kan? Nah, maka ketika kita nanti gold manager, itu karena kita sudah amanah ya. Sudah amanah sejak peringkat distributor, kemudian manager, kemudian silver manager. Itu sudah amanah duluan. Makanya ketika nanti Anda gold manager dan Anda jadi stokis, saya tidak perlu semoga amanah, enggak, karena Anda sudah amanah sejak lama. Karena amanah itu latihan. Ya, kita menjalankan amanah itu karena latihan. Mak penduduk amanah itu berat. Berat sekali. Nah, baik teman-teman semuanya, pada kesempatan siang hari ini saya akan share tentang utang piutang ya. Karena begini, kita menjalankan NASA ini kan tujuannya agar kita bisa makmur ya kan. Kita bisa makmur, kita punya jaringan yang besar, bisnis yang makin lama makin menggurita, jaringan yang makin lama makin dahsyat. Dan harapan kita betul-betul bisa mendapatkan passive income, yaitu ketika kita sudah tidak kenal dengan downline. Karena saking besarnya, saking banyaknya, Anda sudah nggak kenal kedalaman Anda. Bahkan mungkin kedalaman Anda sudah nggak tahu nama Anda. Tapi ketika mereka melakukan penjualan atau mereka mengkonsumsi produk NASA dan produk itu berpoin, Anda masih mendapatkan royalti.
Dan itu bisa kita gunakan untuk gaya hidup kita, untuk memenuhi kebutuhan kita di 2, 5, 10 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang, dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita sendiri. Nah, tentunya ketika kita menjalankan binasa ini, hal pertama adalah berat. Yang kedua, berat. Beratnya karena ego. Kita harus menyingkirkan dulu pengetahuan lama kita. Kita simpen dulu, kita petik eskan dulu untuk belajar ilmu baru. Manajemen kita yang lama itu kita bungkusi, kemudian kita petik eskan semua untuk belajar manajemen keuangan baru. Dan kita memanage perasaan kita sendiri, ditolak orang, ya kan? Dilecehkan saudara, bahkan nawari saudara, ngasih saudara produk pun nggak mau pakai, ya kan? Saudara nggak mau pakai. Jadi bisnisnya nggak mau, produknya nggak mau, tapi ketika kita nanti punya uang, kita sudah peringkat yang cukup signifikan bonusnya, itu biasanya mereka nggak mau bisnisnya, mereka nggak mau produknya, tapi mereka mau uangnya. Dan ini saya alami, ya, saya alami. Saya menjalankan asa ini 2005 sampai 2010. Saudara-saudara saya itu bukannya nerima, mereka malah mentertawakan ketika saya menjalankan asa. Tapi seiring berjalannya waktu, utang saya mulai lunas, ya kan? Utang saya mulai lunas, saya peringkat diamond, dan saya beli mobil. Ini dia, ketika beli mobil ini. Ketika Anda nanti sudah punya mobil, banyak orang yang ngincer pada Anda. Banyak sekali yang ngincer. Ngincernya bukan ngincer untuk diprospek, bukan. Ngincernya bukan ngincer untuk Anda ditawari bisnis, bukan. Tapi mereka ngincer uang Anda. Serius ini. Hal pertama, mereka akan pinjam uang biasanya atau mayoritas ini untuk angsuran motor mereka. Dan menurut saya ini aneh, karena yang namanya angsuran motor atau kredit motor itu kan dilakukan setiap bulan. Lah kalau sampai orang itu nggak bisa ngangsur, artinya apa? Artinya memang dia itu malas cari uang. Karena angsuran motor sekitar 500 sampai 700 ribu. Betul kan? 500 sampai 700 ribu. Kalau selama 1 bulan saja dia nggak bisa mendapatkan uang itu, artinya dia malas. Betul-betul pemalas. Malas cari uang. Tapi ingat, orang yang mengajukan proposal masalah pada Anda itu jeli sekali dan julik sekali. Mereka menggunakan kata-kata hipnotis yang luar biasa, hipnotis selling yang luar biasa, yaitu memposisikan Anda sebagai orang baik. Mbak, tolong bantu. Apa enggak kasihan kalau keponakanmu besok motornya ditarik dealer? Mereka mengetuk jiwa sosial Anda. Dok, 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 dok. Dan hebatnya apa? Kita semuanya kepingin mempertahankan menjadi orang yang baik. Dan kita pinjami itu. Kita pinjami. Kita pinjami angsuran motor dia. Bulan depan, dia bilang lagi, halo Mbak, Mas, ini SPP ponakanmu ini telat. Telat. Ya dibayar lah. Ya itu dia, uangnya nggak ada. Sampai ponakanmu ini nangis-nangis. Keren kan? Sampai nangis-nangis karena malu 3 bulan nggak bayar uang SPP. Padahal yang namanya uang SPP itu tagihannya juga tiap bulan, betul kan? Tiap bulan. Jadi kalau 1 bulan tidak bisa membayar SPP, artinya orang itu malas, benar kan? Dan ini biasanya sampai 3 bulan.
Pertanyaannya, kenapa kok pinjam uang untuk 3 bulan? Karena kemarin dia sudah pinjam untuk angsuran motor. Angsuran motor 700.000, lah dia menyamakan. SPP telah 1 bulan pun dia ngomongnya 3 bulan kok. SPP-nya telah 2 bulan, dia pun ngomongnya 3 bulan kok. Supaya nembungnya itu sama jumlahnya. Yaitu kemarin 700.000, hari ini pun 700.000. Yang kemarin belum dikembalikan, hari ini pun menambah. Apakah Pak Sindu nggak ngalami? Ngalami saya itu. Belum lama kok. Proposal yang keberapa ya yang kemarin? Dan kata-kata orang yang ngutang ini luar biasa sekali. Ingat ya, mereka nembungnya utang. Padahal kita sudah tahu orang yang tidak bisa mengelola waktu sehingga dia tidak bisa membayar tagihan angsuran motor, kemudian SPP, itu jelas-jelas kalau orang itu adalah orang yang pemalas. Waktu 1 bulan kemarin digunakan untuk apa coba? 3 bulan yang lalu digunakan untuk apa? Dan kalau kita kasih, ingat ya, kalau kita kasih, maka tahun depan mengerikan lagi. Tahun depan beda lagi. Jadi kalau motor sudah kita kasih pinjaman, kemudian SPP 3 bulan kita kasih pinjaman, nanti break. Kurang lebihnya 1 tahun sampai 2 tahun. Setelah 1 tahun sampai 2 tahun, mereka nanti pinjam lagi. Pinjamnya ngeri nih, kalau ini. Pinjamnya begini, Om, Mbak, Mas, ponakanmu ini sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun nggak bayar SPP. Anda garuk-garuk kepala toh? 1 tahun. Asem 1 tahun. Terus Anda nanya, butuh uangnya kapan? Hari ini. Loh, edan toh? Bayangkan, dia saja cari uang bayar SPP selama 1 tahun saja nggak bisa. Tetapi mengharapkan Anda bisa mencarikan uang untuk dia selama 1 hari untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun. Edan nggak? Edan ini. Nah, tapi lagi-lagi gedoran yang mengatasnamakan Anda orang baik itu luar biasa. Ini kalau di dalam politik itu kayak saya terdolimi. Kan ada itu ya. Tokoh masyarakat atau tokoh politik lah. Itu selalu merasa kalau dia terdolimi. Padahal yang dolimi dia ya nggak ada kan itu. Jadi mengetuk hati kita supaya kita itu tetap menjadi orang baik. Dengan kata-kata begini. Tante, Mbak. Kalau keponakanmu nanti lulus kan bangga toh. Bangga toh punya keponakan sarjana. Nanti kalau udah sarjana kan bisa kerja. Nanti hasil kerjanya untuk bayar utang. Aneh kan? Dan biasanya disuruh datang nggak pernah mau. Disuruh datang nggak pernah mau. Alasannya antik sekali. Nggak punya waktu kek, atau malu kek, atau nggak tahu jalannya kek. Padahal sebetulnya ya, kalau orang itu niat itu pasti ketemu, alamat itu pasti ketemu. Tapi mereka selalu saja mintanya transfer. Serius ini. Om, kalau bisa ditransfer ke rekening ini, pasti pakai nomor rekening orang lain. Mereka nggak punya inisiatif untuk membuka rekening sendiri. Meskipun mereka mungkin punya nomor rekening, mereka sendiri nggak mau pakai nomor rekening mereka sendiri. Itu penghutang yang jelas-jelas bakal lari. Apakah Pak Sindu pernah punya utang? Oh, punya. Saya tuh pernah pinjam uang kepada Upland. Itu gara-gara seperti itu. Gara-gara seperti itu. Saya pernah pinjam uang ke Pak Ardi, pernah. Pernah. Ke Pak Ali pernah. Udah demen? Iya. Pak Agung pernah? Pak Agung itu bahkan 10 juta. Pak Ardi bahkan 5 juta. Tapi kalau saya pinjam uang ke Pak Ardi, itu jelas akadnya. Pak Ardi, saya mau pinjam uang nih karena keponakan saya begini. Nanti saya bayar pakai rapat kepemimpinan, Pak. Karena Aplen kan tahu.
Ya, Apren kan tahu berapa jumlah bonus saya kan tahu sekali. Rapat kepemimpinan Mas Indu sekian. Utangnya hanya sekian. Oh, pasti lunas ini. Pasti lunas. Dan pada waktu itu agar Pak Adi mau saya bayar, karena Pak Adi itu kalau sama saya utang berapapun itu Pak Adi itu nggak akan nagih. Padahal orang yang utang kan hukumnya wajib untuk bayar toh. Tapi kalau saya setorkan ke Pak Adi itu biasanya nggak mau beliau itu. Terus anggap aja untuk pembinaan gitu loh. Padahal itu kan nggak mendidik kan. Dimanapun utang harus bayar. Dan saya pakai cara cerdik. Saya lobby bagian keuangan, Mbak tolong sisihkan yang sekian transferkan ke Pak Adi. Karena kalau saya bayar langsung ke beliau itu nggak mau Mbak. Saya kan orang nembung utang kan harus mengembalikan, kecuali kalau saya minta kan itu. Padahal NASA ini kan bisnis kan. Bisnis itu nggak ada minta-minta, itu nggak ada. Adanya hutang piutang dan harus bayar tepat waktu. Maka saya minta bagian keuangan untuk memotong bonus saya untuk ditransferkan kepada Aplen untuk membayar utang saya. Nah, tetapi ketika kita bertemu dengan saudara, ketika mereka mau utang itu biasanya pakai, kalau nembung utang itu biasanya mendadak, jumlahnya besar dan flat, sama terus. Sama atau meningkat. Nggak mungkin turun, nggak mungkin. Kalau sekarang pinjam 700, besok pasti 1 juta. Kalau nggak 700.000, pasti 1 juta. Besok kalau diberi 1 juta, besok dia akan pinjam lagi 1 juta atau naik 1,5 juta. Begitu dia pinjam lebih dari 3 kali, dia mulai koar-koar. Mulai cerita ke sana kemari. Dari mana? Dari tempatnya ini. Ngapain? Pinjam uang. Dikasih? Iya. Kamu kalau ada apa-apa ke sana aja, orangnya baik kok. Kemarin motor Anda urusi. Hari ini SPP Anda urusi. Besok uang semester Anda urusi. Besoknya lagi motor lagi. Tapi kalau yang dulu itu 700.000 angsuran motor 1 bulan, kalau ini 3 bulan. Alasannya mau ditarik dealer atau sudah diteror oleh debt collector. Nah, setelah Anda kasih pinjami, Anda selesai, Anda tuntaskan itu, dia nanti keluar-keluar kepada saudaranya. Akhirnya ada saudara yang menghubungi Anda. Om, Mbak, Tante, tolong please, ada apa? Mobilku mau ditarik. Lah, dia tahu kalau saya punya duit dari mana? Oh, selama ini nggak ada hubungan. Dan orang yang ngutang tadi, itu biasanya ketemu kita nggak mau. Main ke rumah kita nggak mau. Saya ngalami itu. Ada keponakan saya itu ketemu saya nggak mau. Alasannya sibuk. Pertama alasannya sibuk. Yang kedua alasannya nggak enak. Ya jelas nggak enak, wong kemarin belum bayar. Yang ketiga takut kalau nanti dimarahi Tante Iis. Pertanyaannya, apakah istri saya galak? Tidak. Ada loh keponakan saya itu yang diwakili oleh ibunya itu ngomong, ponakanmu ini mau ke rumahmu itu takut om. Kenapa? Takut sama Tante Iis. Lah, apakah istri saya itu seperti Buto Cakil, seperti Dewi Durga, seperti jaksa atau pengacara? Enggak. Istri saya itu nggak pernah marah, nggak pernah bisa marah. Tetapi karangan itu dia buat supaya minta uangnya, dapat uangnya tidak perlu ketemu sebetulnya. Jadi ada saudara saya itu ngarang cerita begitu kepada saya. Om, takut ketemu Tante Is karena Tante Is dulu pernah begini-begini bla 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 bla. Nah, tempo hari beliau telepon saya, kemudian saya balas begini.
Kalau mau males ketemu istri saya, ya ngapain mau duit saya? Saya sebagai Anda sebut sebagai pengganti bapakmu. Tapi kenapa setiap bulan kamu nggak pernah nengok saya? Ada apa dengan ommu? Ada apa dengan dengan adik-adikmu? Aku tinggal di mana kamu nggak ngerti? Mau ketemu saja malu, tapi kok kenapa mau sama duitnya? Ini nggak fair. Kamu saja cari uang untuk bayar SPP selama 1 tahun aja nggak sanggup. Kenapa sekarang nyuruh-nyuruh saya untuk bayari kebutuhanmu selama setahun? Sementara kamu ketemu aku aja nggak mau. Betul kan? Dan sebetulnya saya tuh mau bantu. Dulu saya pernah ngomong, silahkan datang ke rumah saya. Setelah sekolah atau setelah kuliah ke rumah saya. Setiap hari harus ke rumah saya. Nanti pakaian, makan, motor, biaya kuliahmu, aku yang beresi semua. Tapi ibunya bilang apa? Gini om, anakku itu orangnya nggak telaten kalau disuruh jualan. Batinku, yang nyuruh jualan siapa? Anakku itu kalau fokusnya biar ke sekolah dulu om, bukan diajari bisnis. Jadi ponakanmu itu takut kalau ke tempatnya Om Sidul nanti diajari bisnis. Lah kalau sekarang bisnisnya aja nggak mau, kenapa uangnya mau kan? Saya ngalami sendiri itu. Bahkan ketika saya mancing pun ada telepon seperti itu. Dan terus terang saya tolak. Karena kalau ketemu langsung itu semua alasan untuk utang itu terkuak semua. Selama ini kan asal percaya. Butuh untuk ini transfer. Angsuran motor transfer, untuk SPP 1 bulan transfer, untuk biaya praktikum transfer, untuk biaya skripsi transfer, study tour transfer, bahkan memecahkan alat stetoskop, alat praktikum itu pecah, itu saya transfer. Tapi kan hanya omongan, ya kan? Hanya omongan. Nah, yang kemarin itu dia pinjam lagi, katanya mau di DO karena sudah 1 tahun nggak bayar SPP. Lah saya hanya pengen ketemu, silahkan datang, saya dengerin. Terus mana datanya, mana tagihannya, bener nggak? Oh, gini om, soalnya bla 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 bla. Oke, langsung saya cut. Kalau urusannya seperti itu, kamu nganggap aku orang tuamu, tapi kamu sendiri nggak pernah perhatian. Bahkan kamu nuduh kalau nanti tak ajari bisnis macam-macam. Ketemu aku pun nggak mau. Makanya ya aku nggak mau transfer uang ke kamu. Lah kak, tapi ini kan kuliah. Nanti dulu. Kamu juga tahu bahwa Omo ini nggak pernah sekolah. Iya kan? Saya kan SMP pun nggak lulus. Tapi berkat binasa saya bisa. Lah sekarang ngapain dia harus sekolah tinggi-tinggi kalau semuanya ngutang? Berarti kalau seperti itu kuliah nggak penting dong. Wong ngutang. Nah, saya bilang ke ibunya, gini mbak, ponakanku itu sudah kuliah. Ya, anakmu itu sudah kuliah. Sementara anakku, Simsin, Ivet, itu bekerja ke saya. Dia order produk, dia ngambil produk, kemudian dia membuat laporan, kemudian dia posting produk NASA. Dan setiap dia posting produk NASA, dalam waktu 1 bulan, mereka saya gaji 100.000. Simsin sama Ivet, posting produk NASA, laku nggak laku, saya gaji 100.000. Ikut datang ke seminar, jadi panitia, itu saya bayar.
ada seminar maupun tidak, tapi saya anggap setiap bulan ada seminar satu. Gaji mereka berapa? 100.000, berarti 200.000. Ketika mereka menggarap laporan stokis, itu mereka saya bayar. Berapa? 200.000. Berarti uang mereka berapa? 400.000. Mereka juga sholat tepat waktu. Itu saya bayar. Satu bulannya 100.000. Berarti mereka punya uang berapa? Mereka punya uang 500.000. Mereka juga mereka juga puasa Senin Kamis. Itu pun saya bayar. Berapa? 200.000. Berarti mereka sudah bisa mencari uang 700.000. Betul kan? Dan mereka juga tutup poin. Dan mereka punya bonus. Si Iva itu bonusnya sekitar 5 juta. Si Simsin itu bonusnya kecil, masih 10.000 sampai 12.000. Tapi mereka kerja pada saya. Sementara ini ponakanku yang tidak tahu apa-apa, tahu-tahu setiap bulannya minta. 1 bulan berturut-turut selama 6 bulan. 6 bulan berturut-turut minta terus. Kemudian break. 3 bulan nggak minta. Begitu minta banyak. Begitu dikasih, break 1 tahun. Tapi begitu minta, banyak. Kurang ajar enggak? Sementara saya punya ponakan dari beda kakak. Itu enggak pernah minta. Anak kakak saya nomor 2 itu enggak pernah minta. Dia tahu diri. Dia sama sekali enggak pernah minta. Bahkan saya ngasih pun saya paksa-paksa itu. Saya hitung, nak, kamu kerja di sini gajimu berapa? Gajiku sekian om. Oke, kalau bisa setiap minggu kamu datang ke rumahku deh. Setiap minggu saja, seminggu 1 kali aja. Nanti aku gaji sama dengan gajimu di tempat kerjamu itu. Terus aku suruh ngapain? Hanya datang kok, enggak saya suruh ngapa-ngapain. Kalau mau ngapa-ngapain nanti kamu tahu sendiri. Tapi aku tidak pernah nyuruh kamu. Permintaan om padamu hanya cukup datang ke tempat saya, datang ke rumah saya, dan kamu ngobrol sama adik-adikmu. Tapi keponakan saya ini enggak pernah minta sama sekali. Beda yang gaya ini. Yang gaya ini, waduh. Dan hebatnya apa? Nembungnya utang terus. Pada saya yakin gak sanggup bayar. Gak sanggup bayar. Dan dia bisa berkilah. Om kan yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur kok om. Orang itu rezeki itu sudah ada yang ngatur, yang di atas. Om Sindu kan gak ngerti. Iya. Rezeki memang diatur oleh yang di atas, oleh Allah tuh dikasih rezeki. Cuman untuk siapa rezeki itu? Rezeki itu diberikan untuk orang-orang yang rajin, bukan untuk pemalas, bukan. Dan kamu itu memang pemalas. Masa? Dan perlu Anda ketahui ya, yang selalu bilang rezeki sudah ada yang ngatur itu biasanya pemalas. Biasanya pemalas. Kalau orang rajin nggak akan ngomong begitu. Nggak akan ngomong gitu. Orang yang pintar cari uang itu nggak akan ngomong begitu. Tapi orang yang tidak pintar cari uang dan ketika butuh uang selalu mengadu kita tentang kebaikan kita, itu adalah orang yang pemalas. Dan nanti Anda akan mengalami. Anda nanti kalau sudah diamond deh, Anda sudah diamond dan Anda punya mobil baru. Makanya pesan untuk Anda yang punya mobil baru nih. Begitu Anda punya mobil baru yang ngincer Anda banyak sekali. Yaitu orang yang tidak mau produk NASA, tidak mau bisnis NASA, takut kalau Anda prospek, tapi mereka mau uang Anda. Saya berikan sekarang karena Anda pasti mengalami. Kenapa pasti mengalami? Karena kita tinggal di Indonesia, betul kan? Kultur di Indonesia itu kan ada gula, ada semut. Di mana ada uang, mereka ingin datang untuk berebut. Supaya Anda siap.
Anda boleh bantu mereka? Boleh, saya pun membantu mereka. Tapi jangan sampai Anda bantu mereka hanya karena faktor kasihan karena cerita, bukan karena data. Ponakan saya akan saya beri, berapapun akan saya beri. Selama saya lihat faktanya, bukan hanya derai air mata saja. Tidak hanya via WA, tidak hanya via telepon. Tapi saya harus ketemu dengan mereka dan saya lihat sorot matanya. Ini sorot mata penghibur atau tidak. Kalau berani menatap mata saya seperti ini, dia jujur. Tapi kalau matanya ke atas, berarti dia ngarang cerita. Oke, itu saja dari saya. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru. Cepat, tegas, tuntas. Oke? Keep fighting spirit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.